When we have money, we start making a mistake. Apa itu depresiasi aset dan bagaimana cara mencatatnya? Nih, betapa pentingnya sebuah laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur, di mana kita bakal jawabin pertanyaan seputar keuangan. Ayo kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana cara membuat anggaran untuk bisnis kecil, Prof? Cara membuat anggaran untuk bisnis kecil, oke. Kurang lebih ada 4 kali ya. Pertama, kamu harus melakukan estimasi untuk menghitung potensi revenue yang akan kamu dapatkan. Ada 2 cara untuk menghitung potensi revenue. 1, menggunakan data histori. Nah, di sini bakal kelihatan nih ya, bagaimana pentingnya sebuah pelaporan keuangan itu dicatat secara rapi dan konsisten, gitu ya. Kenapa? Ternyata data histori keuangan kamu itu dapat dijadikan sebagai acuan dalam kamu membuat estimasi pendapatan di masa yang akan datang. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau seandainya gitu ya, bisnis kamu ternyata masih baru nih, baru berdiri gitu ya, kamu nggak punya data histori, ya mau nggak mau kamu ya survei market, cari kompetitor dan lain sebagainya. Itu pertama, untuk menghitung potensi revenue. Yang kedua yang perlu kamu lakukan adalah kamu bisa memisahkan antara fixed cost sama variable cost ya. Fixed cost itu biar tetap lah, intinya ada nggak ada penjualan nih, biaya harus dikeluarkan. Contohnya biaya sewa listrik, internet, gaji pegawai gitu. Itu namanya fixed cost. Itu kamu harus hitung dulu fixed cost-nya berapa. Kedua, kamu hitung juga namanya variable cost. Variable cost ini secara singkatnya mungkin beban yang ditimbulkan dampak dari aktivitas penjualan. Contoh kayak packaging, bahan baku gitu ya. Nah, nanti kamu hitung nih HPP dari produk kamu. Misalkan kamu jual produk 1 juta gitu ya, HPP-nya adalah 50%, marginnya 50% gitu ya. Artinya beban pokok penjualan kamu adalah 5 juta gitu. Nah, semakin besar penjualan kamu, maka beban pokok penjualannya akan ngikutin. Nah, nanti kamu jumlahkan nih antara fixed cost sama variable cost-nya dijumlahkan, itu akan menjadi total pengeluaran kamu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu juga harus hitung yang namanya rencana investasi gitu. Kenapa? Karena ini penting nih buat pengembangan bisnis kamu di jangka panjang gitu ya. Kamu harus punya asumsi, saya baru bisa beli mesin ini di tahun keberapa, saya baru bisa beli alat ini kapan gitu ya. Karena itu pentingnya kamu dalam menyusun rencana investasi. Itu yang ketiga. Dan terakhir adalah evaluasi dan eksekusi. Kenapa? Karena percuma aja kamu punya rencana yang bagus, tapi kamu nggak jadiin budgeting atau planning itu sebagai pagar atau acuan dalam mengelola bisnis kamu gitu. Jadi kurang lebih ada 4 cara dalam menyusun anggaran untuk sebuah bisnis. Begitu. Next, pertanyaan selanjutnya. Apa itu margin dan bagaimana cara menghitungnya? Apa itu margin? Oke. Jadi ini terlihat nih ya bahwa audiensnya Propreneur ini masih berasal dari kalangan yang beragam gitu ya. Ada yang pertanyaannya sudah sampai pada level analisis laporan keuangan, ada yang masih tanya margin gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting semangatnya adalah untuk saling belajar gitu ya. Apa itu margin? Margin adalah secara singkat gitu ya, adalah persentase dari keuntungan yang teman-teman dapatkan dari aktivitas bisnis teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan laba rugi gitu ya, atau income statement, komponen paling atas itu adalah pendapatan, di mana itu adalah sumber-sumber penerimaan yang teman-teman terima dari customer gitu. Bagian tengahnya itu ada namanya beban, nah pengeluaran gitu ya, di mana itu adalah kombinasi antara fixed cost sama variable cost, itu dijumlahkan menjadi nanti total pengeluaran. Pendapatan dikurangi beban, nanti ketemulah di bawahnya adalah untung atau rugi gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan margin tadi gitu ya. Nah, pertanyaan keduanya, bagaimana cara membuatnya? Balik lagi, teman-teman harus mulai belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Nah, sehingga
kami nggak bosan-bosan nih buat ngingetin, wahai pemilik bisnis gitu ya. Teman-teman harus mulai melek sama keuangan, harus tahu cara buat laporan keuangan, harus tahu cara membaca laporan keuangan. Gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengatur modal usaha biar nggak cepat habis, Prof? Modal biar nggak cepat habis. Oke. Ada 3 caranya. Pertama, kamu harus punya planning atau budgeting gitu ya. Jadi kalau saya nyebutnya budgeting itu adalah pagar, di mana teman-teman punya batasan pengeluaran, potensi pendapatan yang akan dicapai gitu ya. Dengan punya perencanaan yang baik, teman-teman akan dapat mengendalikan performansi dari bisnis teman-teman. Itu pertama. Yang kedua adalah teman-teman harus mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Ini bolak-balik saya sampaikan. Laporan keuangan harus sesuai standar akuntansi. Kenapa? Dengan begitu, teman-teman akan dengan mudah dapat mengetahui gitu ya area beban mana yang harus dikendalikan, potensi pendapatan mana yang sudah harus ditingkatkan, dan teman-teman juga punya laporan yang akuntabel, transparan, mudah dianalisis gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus mampu mengendalikan kas dengan bijak. Jadi ada pepatah yang bilang gini nih, when we have money, we start making a mistake. Nah, ini katanya Jack Ma nih. Kita kalau udah punya uang nih ya, bisikan mulai muncul nih, beli ini ya, beli itu ya, gitu ya. Teman-teman jangan sampai tergoda beli mesin, beli persediaan sampai numpuk gitu ya. Hati-hati, dengan pengelolaan keuangan yang kurang bijak itu bisa menjadi sumber kehancuran bisnis teman-teman. Jadi pastikan bahwa setiap penny atau uang yang dikeluarkan itu dapat mendorong pertumbuhan bisnis kita. Begitu. Next, pertanyaan berikutnya. Apa itu BEP dan bagaimana cara menghitungnya? BEP, oke. BEP atau break even point gitu ya, kepanjangannya break even point. Itu definisinya titik di mana bisnis kamu akan balik modal. Jadi itu bisa dihitung tuh ya. Butuh berapa tahun bisnis kamu itu akan balik modalnya atau BEP tadi gitu ya. Caranya dengan kamu punya budgeting dan membuat namanya proyeksi keuangan. Nah, ini dengan memiliki itu, kamu akan dapat menghitung tuh bisnis saya ini layak atau tidak dan kapan balik modalnya. Nah, ini kita udah sematkan ada link di bawah, kamu tinggal download aja, nanti ada format untuk membuat proyeksi keuangan. Apa itu depresiasi aset dan bagaimana cara mencatatnya? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Itulah kenapa kami selalu bolak-balik bilang bahwa sebuah laporan keuangan harus sesuai standar akuntansi. Kenapa? Karena ada yang namanya beban non-cash atau beban depresiasi tadi gitu ya, beban penyusutan. Contoh nih, kamu beli sebuah aset gitu ya, investasi, taruhlah sebuah mesin gitu ya, kamu punya bisnis coffee shop gitu ya, terus beli mesin kopi harga 50 juta gitu ya, dengan umur penyusutan 5 tahun. Untuk pencatatannya, kamu akan mencatat aset lawannya bank, yang artinya kamu langsung keluarkan uangnya di awal sebesar 50 juta, tapi bebannya harus kamu cicil setiap bulan gitu ya, selama 5 tahun. Jadi umur aset itu beda-beda. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 40 tahun. Jadi kalau gedung bangunan itu 40 tahun, aset kayak mesin, kendaraan itu biasanya 5 tahun. Jadi kamu akan mencicil pencatatannya setiap bulan sesuai dengan umur asetnya. Nah, itulah kenapa teman-teman akan mulai kerasa nih betapa pentingnya sebuah laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi. Begitu jawabannya. Oke, itu aja buat hari ini. Sudah cukup banyak pertanyaan yang kita jawab hari ini. Jangan lupa komen di bawah kalau kamu punya pertanyaan yang mau dijawab sama Propreneur. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye.